apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala keadaan kita, ya Tuhan Yesus, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan, amin ya. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan dalam segala keadaan kami, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Saat ini kami mau datang ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai berbicara kepada Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 25. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 25 dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku.
Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana kerasnya kebencian mereka kepadaku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Mazmur 25 adalah sebuah nyanyian ziarah. Ini bukan sekedar kumpulan kalimat religius yang dihafal untuk ritual keagamaan, tetapi merupakan seruan jujur dari hati seorang manusia kepada Allah yang hidup. Dalam Mazmur ini, Daud tidak menyembunyikan ketakutannya, kebingungannya, dosanya, ataupun pengharapannya. Ia datang kepada Allah sebagaimana adanya, rapuh, bersalah, tetapi juga penuh iman. Dan inilah pelajaran yang disampaikan Mazmur 25 kepada kita, bahwa Allah adalah tempat di mana kita bisa berkata jujur. Melalui Mazmur 25, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukannya. Mazmur 25 dibuka dengan seruan yang tulus. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, ayat 1. Ini adalah ekspresi iman dan ketergantungan total. Seperti seorang anak kecil yang mengangkat tangannya kepada orang tuanya untuk digendong, demikianlah Daud datang kepada Allah dengan semua beban dan kerinduannya. Ini adalah tindakan pengakuan bahwa di luar Allah tidak ada tempat berlindung sejati. Di tengah dunia yang penuh drama dan kepalsuan, kita membutuhkan tempat untuk meletakkan keletihan jiwa. Dunia menuntut kita untuk kuat, untuk baik-baik saja. Tetapi hati kita tahu bahwa itu tidak selalu benar. Kita bergumul dengan rasa bersalah, kegagalan, dan ketakutan. Dalam Mazmur 25 kita melihat bahwa Allah tidak hanya menerima kejujuran itu. Dia mengundang dan menyambutnya. Ini sejalan dengan yang Tuhan Yesus sampaikan sebagaimana dicatat dalam Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mazmur ini juga menunjukkan bahwa doa bukanlah sekedar kegiatan liturgis, melainkan perjalanan batin. Daud memohon, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tunjukkanlah itu kepadaku." Ayat 4. Ini adalah bahasa orang yang ingin belajar, bukan hanya meminta. Ia datang bukan dengan daftar keinginan, melainkan dengan kerinduan. Doa menjadi tempat Daud mendengar suara Tuhan.
bukan hanya menyuarakan isi hatinya. Pengenalan akan Allah selalu diiringi dengan pengenalan akan diri. Dalam doa, manusia menyadari kebutuhannya yang terdalam dan ketidakmampuannya untuk mengarahkan hidup sendiri. Karena itu Daud berseru kepada Tuhan untuk dibimbing dan diajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu bagian paling menyentuh dalam Mazmur 25 adalah pengakuan dosa Daud. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ayat 6 dan 7. Di sini kita melihat bahwa doa bukanlah tempat untuk menyembunyikan kegagalan, melainkan tempat untuk menyerahkannya kepada kasih setia Allah. Kita hidup di zaman yang begitu sibuk menampilkan citra diri yang sempurna, termasuk di dalam gereja. Namun Mazmur 25 mengingatkan bahwa Allah tidak tertarik pada kepura-puraan. Dia rindu mendengar pengakuan yang tulus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejujuran membawa kita kepada pemulihan relasi kita dengan Allah, bukan penghukuman kekal. Dalam ayat 15, Daud berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ini adalah gambaran orang yang tahu betapa rentan dirinya, tetapi juga tahu siapa yang bisa melepaskannya. Ada ketegangan antara realitas penderitaan dan harapan akan pertolongan Allah. Dalam ayat 16 sampai dengan 17, Daud dengan sangat jujur mengaku, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Kita mungkin sekali pernah merasa seperti itu, sendirian, tertindas, sesak. Kita mungkin takut mengatakannya dengan lantang dalam ibadah, takut dikira tidak cukup rohani. Tetapi Mazmur mengajarkan bahwa itulah justru isi doa yang mau Allah dengar. Doa yang jujur, doa yang tidak dibungkus kata-kata manis, tetapi oleh ketulusan hati. Allah lebih menghargai doa yang keluar dari hati yang hancur daripada kata-kata yang indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 25 mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah tempat yang aman untuk hati yang tulus. Dalam dunia yang penuh penilaian dan tuntutan, Tuhan mengundang kita untuk datang dengan jujur. Kita tidak perlu mempercantik kata-kata atau menyembunyikan luka kita. Kita hanya perlu datang. Datang kepada pribadi yang sempurna dan berkata, inilah aku Tuhan, tolong aku. Dan ketika kita belajar berbicara jujur kepada Allah, kita tidak hanya sedang mengungkapkan isi hati kita, tetapi kita juga sedang membuka ruang bagi Allah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus yang dalam kesetiaannya selalu berbicara kepada Bapa dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan dan renungan. Di dalam firman Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan Yesus adalah teladan dari kehidupan yang terbuka dan taat kepada Bapa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk berdoa bukan sekedar dengan permintaan, tetapi dengan kerinduan untuk dibentuk dan dipimpin oleh Roh-Mu. Di tengah kesendirian, tekanan, dan kesesakan hidup, tuntunlah kami agar mata kami tetap terarah kepadamu, satu-satunya yang sanggup mengangkat kami. Ingatlah kami ya Tuhan, bukan karena dosa-dosa kami, tetapi karena kasih setiamu yang kekal. Penuhilah hati kami dengan damai yang datang dari pengampunan Tuhan, dan teguhkanlah langkah kami di dalam jalan-Mu, agar hidup kami mencerminkan kerendahan hati dan karakter Kristus dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan,
Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.